saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai nabi palsu. Saudaraku, kemarin sudah saya sampaikan mengenai antikris, yaitu binatang yang muncul dari dalam laut. Sekarang saya akan sampaikan mengenai nabi palsu, binatang yang muncul dari dalam bumi. Ini Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan, saudara menyimak baik-baik. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, ini ayat 11 dari Wahyu pasal 13. Ini bahwa binatang ini keluarnya dari dalam bumi. Saudaraku, bumi seperti saya terangkan kemarin, ini menggambarkan dari simbol hawa nafsu dan ketidakpastian. Ketika saya membahas tentang Yerusalem baru yang berbentuk kubus dan tidak berbentuk bulat, saya terangkan bahwa bumi itu simbol dari hawa nafsu dan ketidakpastian. Saudaraku, di tengah-tengah suasana penuh hawa nafsu dan penuh ketidakpastian inilah nanti nabi palsu itu muncul. Nabi palsu itu sosoknya juga adalah manusia, tetapi dia dirasuki oleh kuasa kegelapan yang juga begitu sempurna. Saudaraku, ini pada ayat yang ke-11. Jadi, nabi palsu ini keluar dari dalam bumi, artinya dari ketidakpastian dunia ini, dari hawa nafsu dunia ini, nanti akan muncul tokoh spiritual palsu yang menjanjikan, seolah-olah menjanjikan kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, tapi ternyata itu nanti menyesatkan. Saudara, kemudian saya baca ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat yang ke-12 ini menerangkan bahwa dia adalah pemimpin spiritual palsu, pendampingnya antikristus. Jadi nanti menjelang akhir zaman, yaitu selama 1260 hari atau 3,5 tahun, itu akan ada masa antikris, dan yang menjadi pemimpin dunia pada saat itu adalah antikris. Kemudian posisi dari nabi palsu ini, dia adalah pemimpin spiritual di zaman itu. Saudaraku, jadi nabi palsu ini pemimpin spiritual di zaman antikris. Saudaraku,
Ini ayat yang ke-12. Jadi nabi palsu ini adalah pemimpin spiritual di zaman antikris yang nanti lamanya adalah 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku, jadi selama 1260 hari ini nanti menjelang kedatangan Tuhan, maka antikris berkuasa, dan yang menjadi pemimpin spiritualnya, pendamping antikris adalah nabi palsu ini. Saudaraku, kemudian ayat ke-13 saya akan bacakan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudaraku, ini mujizat palsu yang memalsukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Kalau Allah Roh Kudus pada saat Pentakosta, dia tercurah seperti api dari langit juga, saudaraku, membaptis murid-murid yang saat itu berada di loteng Yerusalem. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, pada saat itu murid-murid menanti di dalam doa dan sembah, kemudian ada api turun yang memenuhi di sekeliling, kemudian masuk kepada murid-murid itu, saudaraku. Jadi ini api Roh Kudus turun dari langit. Kemudian sesudah itu, saudaraku, murid-murid baru menyatakan bisa melakukan mujizat-mujizat besar. Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi setelah dicurahkan api Pentakosta itu, saudaraku, ada kegerakan besar terjadi. Petrus bernubuat, kemudian terjadi mujizat-mujizat besar, saudaraku. Demikian pula ini yang terjadi pada nabi palsu. Jadi nabi palsu ini dia juga bisa menurunkan mujizat palsu, saudaraku. Nanti dia juga bisa sembuhkan orang, tapi nanti imbalannya harus ikut antikris, menyembah antikris. Dia juga bisa membuat orang kaya, saudaraku, tetapi imbalannya harus ikut menyembah antikris, saudaraku. Jadi arahnya nabi palsu itu ke sana, saudaraku, menyembah kepada antikris, nanti dibuat berhala pada akhirnya kalau kita baca selanjutnya nanti, saudaraku. Jadi saudaraku, nabi palsu ini dia memalsukan pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita mengenal di dalam kekristenan ini Allah Bapa, Allah Sang Putra, Tuhan Yesus, kemudian Roh Kudus, maka di dalam kuasa kegelapan ini ketiga pribadi Allah ini dipalsukan juga, saudaraku. Allah Bapa ini dipalsukan oleh si naga tua atau Satan, iblis. Kemudian Tuhan Yesus itu dipalsukan oleh pribadi antikris. Kemudian pekerjaan Roh Kudus ini dipalsukan oleh nabi palsu ini, saudaraku. Jadi nabi palsu ini pekerjaannya adalah memalsukan karya pekerjaan Roh Kudus. Kalau dulu murid-murid karena Roh Kudus bisa menyembuhkan orang-orang sakit, maka nabi palsu pun nanti akan bisa, saudaraku. Jadi begitu luar biasa juga, saudara. Kalau saudara melihat orang yang dirasuki mungkin roh jahat, kemudian bisa makan beling dan lain sebagainya, saudaraku. Ini apalagi ini nabi palsu ini dirasuki oleh satu roh kuasa kegelapan yang begitu dahsyat. Roh yang munculnya dikatakan dari alam maut, dari dalam bumi, saudaraku. Ini suatu roh yang luar biasa, yang mengerikan, penguasa alam maut yang merasuki nabi palsu. Jadi dia munculnya dari dalam bumi, itu artinya dia dirasuki oleh roh dari alam maut, saudaraku, dari bawah bumi. Saudara, ada hamba Tuhan yang pernah dibawa ke alam maut atau Hades, itu dia bersaksi benar, saya mengaminkan kesaksian itu. Tapi itu bukan neraka, ya, itu namanya Hades, atau tempat penampungan sementara roh arwah dari orang-orang yang tidak benar, itu Hades, saudaraku. Neraka kecil itu alam maut, saudaraku. Jadi di sana iblis berkuasa, saudaraku. Saya lanjutkan. Kalau nabi palsu tadi dia melakukan keajaiban-keajaiban karena dia mendatangkan suatu kekuatan yang
luar biasa karena dia merupakan penguasa alam maut, alam bawah tanah. Dia datang dari bawah tanah, dari dalam bumi. Saudaraku, ini memasukkan pekerjaan api Pentakosta di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, itu simak baik-baik, saudaraku. Jadi pekerjaannya nabi palsu ini memalsukan pekerjaan Allah Roh Kudus. Kemudian ayat 14 saya akan bacakan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Saudaraku, ini selanjutnya ayat yang ke-14 dan ke-15 ini, nabi palsu ini sukanya show, pamer, mujizat, saudaraku. Jadi kalau menjadi hamba Tuhan sebaiknya jangan begitu ya, saudaraku, dikit-dikit pamer, mujizat, show, saudaraku. Mujizat tidak boleh dipamer-pamerkan seperti itu, tetapi ketika Tuhan menyuruh, lakukan, kerjakan, jadi ya dan amin, saudaraku. Jadi pada ayat yang ke-14 dan 15 ini, nabi palsu ini show kekuatan, bahkan di depan mata antikris, saudaraku, di depan pemimpin dunia pada saat itu. Dia show kekuatan, saudaraku. Show kekuatan supranaturalnya di depan raja yang berkuasa atas masa antikris pada saat nanti terjadi, saudaraku. Jadi nabi palsu ini sukanya show kekuatan, pamer kekuatan, saudaraku. Dan dijauhkanlah sifat ini dari sifat hamba-hamba Tuhan. Jangan seperti sifatnya nabi palsu yang suka pamer mujizat, saudaraku. Kemudian, saudaraku, nabi palsu ini juga menginstruksikan dibuatnya patung berhala antikris. Nah, ini yang lebih penting lagi, saudaraku. Ternyata nanti akan dibuat patung berhala antikris, saudaraku. Berbicara mengenai patung berhala, ini tidak sekedar patung yang berwujud patung berhala seperti dulu, saudaraku. Ada berhala yang besar berwujud seperti raksasa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, saudaraku. Nanti bagaimana kalau patung berhala ini wujudnya duit, saudaraku? Saudaraku, coba, saudaraku, di zaman antikris ini nanti kemudian mata uang di dunia akan menjadi satu. Dan saudaraku, di bawah kendali antikris, saudaraku, patung berhala ini nanti akan memakai cap dan nama antikris, saudaraku. Jadi kalau sekarang ini akibat resesi ekonomi dunia, akibat bencana, wabah, dan lain sebagainya, nanti ini akan memicu timbulnya satu mata uang bagi dunia, saudaraku. Dan kalau itu menjadi berhala, saudaraku, ini berat, saudaraku. Kalau berhala itu wujudnya masih berupa patung berhala di rumah saudara, berwujud mungkin patung raksasa, patung buto, patung macam-macam itulah, saudaraku. Itu ringan, saudaraku. Tapi kalau patung itu ternyata yang diinstruksikan oleh nabi palsu itu dibuat patung berhala itu berupa duit yang menyatu, satu macam uang global bagi seluruh dunia. Nanti bagaimana, saudara? Jadi ini harus kita sikapi dengan bijaksana, saudaraku. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin, saudara. Jadi antikris ini secara lahiriah nanti juga akan ada satu teknologi. Jadi saya sampaikan bahwa di zaman antikris ini internet tidak akan mati, bahkan berada pada puncak kejayaannya. Dia akan memiliki teknologi yang super canggih yang nanti berintegrasi dengan keuangan dunia,
saudaraku, dengan satu mata uang tunggal dunia tadi. Saudaraku, teknologi internet nanti akan berada pada puncaknya, karena nanti pada saat zaman antikris ini internet sangat diperlukan. Jadi internet ini akan dijaga meskipun nanti ada gempa bumi, ada bom nuklir meledak pada perang dunia ketiga. Tetapi ketika masa antikris terjadi, internet ini tetap akan berjaya, saudaraku, bahkan mencapai pada kecepatan yang super luar biasa, bisa mengakses, mengendalikan seluruh manusia di permukaan bumi ini, saudaraku, melalui kecanggihan akses internet pada saat itu. Saudaraku, ini digambarkan bahwa patung itu bernyawa, saudaraku, berbicara dan bertindak, membunuh semua orang yang tidak menyembah antikris. Lah, ini yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi internet, artificial intelligence dan sebagainya, saudaraku. Saudara, jadi melalui teknologi internet nanti semua manusia akan dipantau lewat kekuatan internet yang berintegrasi dengan patung berhala akhir zaman, yaitu sistem keuangan dunia nanti akan berintegrasi menjadi satu, saudaraku. Kemudian akan menciptakan satu tatanan ekonomi global bagi dunia ini, saudaraku, dan ini sangat berbahaya. Saudaraku, ayat 16 saya akan bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Saudaraku, pada ayat yang ke-16 ini, ia menyebabkan. Nah, ini saudaraku yang terjemahannya kurang begitu pas ya. Di dalam bahasa Greek-nya ini menyebabkan ini sebetulnya PEO, saudaraku. Ini artinya menetapkan. Dan ia menetapkan. Jadi pada saat itu akan ada satu peraturan global dunia yang mengharuskan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudaraku, dan ini luar biasa. Ini akan terjadi baik secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik nanti akan ada tanda 666 di dahi dan di tangan, karena dinyatakan di sini akan ada pemaksaan di dalam ayat 16 ini. Dan ia menyebabkan ini di dalam bahasa Greek-nya PEO, saudaraku. Artinya, saudaraku, satu ketetapan yang dipaksakan, harus dipakai, saudaraku. Jadi, karena melihat hal ini, maka saya berkesimpulan itu akan ada bentuk fisiknya. Dari tanda 666 itu nantinya, saudaraku, akan ada bentuk fisiknya, bukan sekedar makna rohani. Akan ada bentuk fisik yang diletakkan di tangan dan juga di dahi. Saudara, ini sangat berbeda dengan Wahyu pasal 14 ayat yang ke-1. Di sana ada juga, saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah dan yang mengikutinya, di dahinya tertulis namanya dan nama bapaknya. Tapi ini tidak ada pemaksaan, bahkan ini pemeteraian dari Roh Kudus, saudaraku. Pemeteraian dari Roh Kudus, dan itu tidak kemudian di sini ditulisi nama Allah Bapa YHWH, kemudian di bawahnya Yesus gitu, enggak, saudaraku. Karena itu maknanya adalah rohani, saudaraku. Tetapi pada Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 ini karena ada satu ketetapan hukum nanti yang akan mengatur, menetapkan bahwa semua orang harus memakai tanda tersebut, saudaraku. Tetapi ketika pemeteraian oleh Roh Kudus,
itu nggak ada ketetapan hukum dari manusia yang mengatur tentang hal itu. Dan tanda itu bukan tanda fisik. Akhirnya di dahinya tertulis nama Bapa dan nama Yesus, saudaraku. Namanya dan nama Bapaknya. Jadi di dahi sidang mempelai wanita Tuhan itu, di kepikirannya itu ternyata dia selalu mengingat Allah dan mengingat Yesus, mengingat Bapa dan mengingat Yesus. Jadi orang yang akan dipilih menjadi sidang mempelai wanita yang terhindar dari masa antikris, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, itu cirinya di dahinya dia selalu mengingat nama Bapa, YHWH, dan nama Yesus di dalam kepikirannya, tertanam seperti meterai. Saudaraku, ini berbeda dengan Wahyu pasal 13 ini. Karena Wahyu pasal 13 ini dia mengarah kepada fisik, saudaraku. Jadi ini ada betul-betul bentuk fisiknya. Pada saat itu akan ada bentuk fisik dari tanda 666 yang akan ditaruh di dahi dan di tangan, saudaraku. Dan itu erat kaitannya dengan dunia jual beli. Nanti itu akan menyatu dengan akses keuangan global, saudaraku. Tanda itu akan menyatu dengan patung berhala akhir zaman, dengan sistem keuangan global. Sehingga siapa yang tidak memakai tanda itu nanti tidak boleh melakukan jual beli, saudaraku. Ini secara fisik. Dan secara rohani ini juga mengandung arti bahwa orang itu jangan diperbudak oleh uang. Artinya di dalam kepikiran dan di dalam perbuatannya itu jangan digerakkan oleh duit, saudaraku. Tapi biarlah kalau dia bergerak melakukan sesuatu itu karena kasih, karena Tuhan, karena kemurahan Allah, karena kebaikan Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi saudaraku, nabi palsu ini, saudaraku, bahkan saya baca sejak dari ayat yang ke-13, dari ayat yang ke-11 tadi, saudaraku, sampai ayat yang ke-18, ini tidak mengajarkan hal-hal rohani, ya saudaraku. Bahkan lebih banyak nabi palsu ini mengajarkan bisnis malah, saudaraku. Mengajarkan sistem keuangan. Dia berkutat di masalah keuangan dan pada puncaknya itu nanti akan, saudaraku, menjadikan patung antikris itu berintegrasi dengan sistem keuangan dunia menjadi satu. Kemudian ada satu tanda yang akan ditanamkan di dahi dan juga di tangan, saudaraku. Ini tanda fisik karena ada satu pemaksaan di dalam ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan, ini bukan menyebabkan, terjemahan tepatnya itu, dan ia memaksakan, menetapkan, saudaraku. PEO itu Greeknya artinya menetapkan, artinya dan ia menetapkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya pada saat ini nanti akan ada satu aturan dunia yang mengharuskan seseorang itu diberi tanda 666, saudaraku. Dan ini yang menghadapi adalah orang-orang Kristen yang tertinggal, yang kanak-kanak rohani, saudaraku. Karena orang-orang Kristen yang dewasa rohani sudah diungsikan di padang belantara pengungsian dengan kekuatan 2 sayap burung nasar. Sementara orang-orang Kristen, orang-orang kudus juga, orang Kristen yang kadar rohaninya tidak menjadi bait suci Allah akan tertinggal dan akan menghadapi masa antikris ini, menghadapi 2 kemungkinan. Pertama, dipaksa untuk menerima tanda 666 itu dan dia harus menerima, artinya dia gugur imannya dan masuk ke neraka juga, saudaraku. Kemungkinan kedua, dia menolak tanda 666 yang dipaksakan ini, saudaraku, dan konsekuensinya dia tidak bisa berjual beli atau bahkan mungkin dia dibunuh, saudaraku. Tetapi dia akan masuk surga bahkan ketika Tuhan Yesus datang. Jadi masa antikris ini kan sudah pendek. Kalau masa antikris tiba itu artinya Tuhan Yesus datang sudah dekat, saudaraku. Kalau sudah ada penanaman tanda 66 di dahi dan di tangan dan diberlakukan di seluruh dunia, itu artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa dihitung
sudah nggak lebih dari 3,5 tahun lagi, saudaraku. Jadi yang tetap di dalam iman itu tetaplah di dalam iman, karena cuma sebentar, saudaraku. Andikan misalkan dibunuh, kemudian nanti tidak akan beberapa lama lagi dia akan dibangkitkan bersama Kristus. Tapi kalau dia menerima tanda antikristus, dia akan menjadi bolonya antikris, masuk kepada neraka, tidak dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, jadi orang Kristen yang tertinggal nanti berkewajiban menolak tanda 666 ini, saudaraku. Tetapi orang Kristen yang saya harapkan tentunya tidak akan menghadapi masa antikris dan nabi palsu ini, sehingga bisa terbang ke padang belantara pengungsian, saudaraku, bersama-sama orang yang imannya terukur menjadi bait suci Allah, saudaraku. Kemudian menantikan saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua untuk diangkat hidup-hidup, saudaraku. Tetapi misalkan nanti saudara yang mendengar firman ini kebetulan suatu saat nanti, entah beberapa tahun lagi, saudara kebetulan tertinggal, saudara wajib menolak tanda 66 ini. Tanda 666 ini, saudaraku, kalau ingin tetap selamat. Karena kalau tanda 666 ini diberlakukan, itu kedatangan Tuhan Yesus sudah bisa dihitung, saudaraku. Sudah bisa dihitung. Saudara jangan khawatir. Jadi kalau saudara menolak dan kemudian disiksa atau mungkin bahkan nyawanya hilang karena mempertahankan iman, saudara akan tetap masuk surga. Demikian kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.